Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau pakai logika hukuman Habib Rizik bohong sekali, anggapan mereka 4 tahun, Jokowi sudah lebih dari 100 kali bohong, jadi 4 tahun kali 100 berapa? Nah, anomalinya adalah mengapa korbannya kok malah jadi tersangka gitu. Jadi dalam konteks statement Habib Rizik menyatakan perang, saya Egy Sujana sangat mendukung dan akan membantu beliau jika diperlukan. Persoalannya ini tumpah darah telah terjadi. Prabowo untuk memilih Kapolri yang proporsional, profesional gitu. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, kita malam ini coba akan bahas tentang status Habib Rizik Syihab. Pada 10 Juni yang lalu kan beliau sudah bebas murni. Artinya beliau tidak lagi terpenjara status ya. Walaupun secara fisik kan beliau sudah bebas agak lama karena mengajukan PB ya. Nah, per 10 Juni itu sudah tidak ada status yang memenjara lagi, sehingga beliau bisa lebih maksimal untuk melakukan aktivitas termasuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling penting adalah beliau juga telah menyatakan pengumuman terbuka perang ya, menyatakan perang terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam di peristiwa KM 50. Komentar Abang pada dua hal ya. Yang pertama terkait pembebasan bersyarat, status berakhirnya pembebasan bersyarat, sudah bebas murni per 10 Juni, dan bagaimana tentang kasus KM 50. Yang pertama diawali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama berkait dengan bebasnya Habibina ya, Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah, imam besar bagi sebagian umat Islam yang mengakuinya, karena ada yang nggak mengakuinya kan. Nah, kalau saya termasuk yang mengakuinya. Dalam kesempatan ini, bebasnya dia itu sebenarnya satu proses penderitaan yang cukup panjang. Karena kalau mengingat kasusnya, dia kan cuma mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tidak ada sakit dalam konteks COVID. Nah, tapi kenapa dipenjara sampai 4 tahun? Kan itu penderitaannya cukup panjang. Walaupun terus dikurangi, yang intinya tetap dihukum. Nah, itu satu anomali gitu. Bagaimana orang menceritakan dirinya sendiri baik-baik saja kan? Jangankan itu, kita aja kalau lagi ditanya Adinda, Azudin gimana kabarnya? Walaupun lagi ada flu, baik bang. Nah kan begitu, kan biasa aja itu sebagai normal. Walaupun ada sakit misalnya. Nah itu dianggap berbohong. Nah, sementara kebohongan Jokowi udah banyak sekali. Waktu itu kita gugat udah ada 66. Sekarang mungkin lebih dari 100 kali. Nggak ada yang dihukum. Jadi kalau pakai logika hukuman Habib Rizik bohong sekali, anggapan mereka 4 tahun, Jokowi sudah lebih dari 100 kali bohong, jadi 4 tahun kali 100 berapa? 400 tahun. 400 tahun dia dihukum itu loh, harusnya Jokowi. Itu contoh. Nah, alhamdulillah beliau sudah bebas. Yang kedua, soal kasusnya sendiri, lebih mendasarnya ada anomali juga, yaitu yang dimaksud KM 50 itu kan ada 6 syuhada yang dibantai, dibunuh, tapi yang diberitakannya tidak dibantai dan lain sebagainya. Padahal kalau lihat mayatnya itu, saya lihat dari podcastnya Bahar bin Smith, luar biasa, dan dibelah dadanya, diambil jantungnya atau apa, kita nggak tahu lah ya,
tapi yang pasti itu menunjukkan adanya korban. Nah, anomalinya adalah mengapa korbannya kok malah jadi tersangka gitu loh. Kan jadi tersangka itu. Sempat jadi tersangka ya, terus karena meninggal di SP3 gitu ya. Ya kan itu anomali berat lah. Ya. Gimana dalam ilmu hukum kalau udah meninggal ya habis masalah hukumnya. Kok malah jadi tersangka. Itulah itu jadi satu keadaan mendesain penegakan hukum yang tidak benar. Nah, sehingga dengan demikian tentu amat sangat wajar statement Habib Rizik yang menyatakan siap perang. Itu wajar dan sangat beralasan. Hukum, terutama hukum Islam yang namanya kisos. Ya, jadi hukum Islam pendekatannya ada kisos, yaitu hukum yang setimpal yang mereka terima, tergantung apakah dimaafkan atau tidak. Nah, saya melihat dalam hal ini Habib Rizik tidak maafkan itu. Karena itu dianggap kader-kader terbaiknya yang mengawal beliau, bahkan menyerahkan atau terjadinya pembunuhan berarti serahkan nyawanya untuk keselamatan Habib Rizik dan keluarga loh. Betul. Karena ada anak kecil, ada bayi, ada mantunya dan lain sebagainya ya. Anak-anak beliau kan perempuan semua. Jadi dalam konteks statement Habib Rizik menyatakan perang, saya Egy Sujana sangat mendukung dan akan membantu beliau jika diperlukan. Ya, walaupun nggak diperlukan seperti sekarang kan beliau nggak minta kita podcast, tapi karena kesadaran kita berislam sebagai sesama orang beriman, jadi ada diterangkan di Al-Quran bahwa sesama Muslim mukmin saling tolong menolong itu adu ba'din itu istilahnya yang saling menolong lah sama auliya ba'd itu. Itu ba'du. Jadi sesama orang beriman harus saling menolong, karena orang kafir pun pasti tolong menolong di antara mereka. Nah, dalam konteks itulah ya, tolong jangan salah paham pada pihak kepolisian terutama. Tidak ada maksud saya bertentangan dengan Anda secara kelembagaan polisi, karena kami semua butuh juga polisi, tapi polisi yang brengsek, polisi yang membuat kezoliman ini ya harus diperangi. Saya kira itu. Baik. Menarik sekali, memang ada hal yang anomali dari sisi penegakan hukum, karena sebenarnya kita semua kan sudah bisa melihat fakta di KM 50 itu kan sebuah pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, tapi tidak diselesaikan melalui peradilan khusus, jadi pengadilan hak asasi manusia, tapi diselesaikan melalui peradilan umum dengan pasal-pasal pembunuhan biasa, dan terakhir justru keputusannya diputus salah, lepas karena dianggap nudwer ya, membela diri, karena dianggap yang melakukan penyerangan justru 6 laskar ini menyerang petugas. Narasinya kan begitu, sehingga akhirnya diputus salah. Nah, tadi menarik Bang, kalau kita bicara kisos, hak atas balas pada pencederaan jiwa ketika meninggal itu kan konteksnya sebenarnya keluarga ya, akilahnya, berarti ya harus ditanyakan kepada ayahnya kalau dia punya ayahnya, kalau nggak ada ya pamannya kalau dia punya paman, kalau nggak ada ya kakak laki-lakinya, pokoknya dari keluarga. Kalau Habib Rizik itu kan mewakili dari sisi institusi kelembagaan organisasi di mana 6 laskar ini bernaung. Tapi saya juga melihat keluarga dari 6 laskar ini juga tidak ridho, artinya tidak memaafkan. Iya, tidak memberi permaafan gitu. Dan kalau demikian kan berarti kisos itu berjalan. Memang problemnya karena syariat Islam belum ditegakkan, ya terkendala ya pelaksanaan kisos. Tapi terakhir saya membaca dari kuasa hukumnya ya, rekan kita juga Bang Aziz Yanuar, memang tuntutannya adalah melakukan proses ulang terhadap pelanggaran HAM berat ya, ini dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sehingga tuntutannya bisa sampai pidana mati juga begitu. Komentar Abang bagaimana? Ya, konstruksi hukum yang terjadi ada dua ya. Dari sisi pihak kepolisian yang berwenang dengan ini telah mendesain hukum menjadi terselewengkan. Ya, hal yang harusnya diproses
ternyata tidak diproses, bahkan menjadi onslah ya, bebas demi hukum. Lepas dari segala tuntutan hukum. Itu desain hukum yang sesat, ya, karena tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang diatur oleh pasal-pasal KUHP itu. Apalagi tidak memakai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tadi tentang HAM, sehingga dengan demikian ada desain untuk menyimpang dari hukum. Yang kedua, dari sudut pandang korban atau pihak Habib Rizik, ini satu kewajaran dan memang seharusnya, karena kan doktrin dalam konteks Islam itu kan kita mesti sami'na wa ata'na, taat kepada Allah dan kepada Rasul. Tentang perintah qisas itu taat kepada Allah, ya, dan Allah kasih peluang untuk bisa dibalas. Jadi jangan dianggap kalau Habib Rizik dengan menyatakan demikian itu keluar dari Islam, keluar dari kesantunan, keluar enggak begitu. Itu hak ya, mau diambil kisos juga memang diatur dalam memang Islam. Diatur dalam Islam. Bukan berarti kalau nutut balas berarti nggak beradab begitu ya. Konstruk hukum positifnya ada Undang-Undang Nomor 26 tadi tahun 2000 tentang HAM yang berkait dengan adanya hukuman mati kalau terjadi pelanggaran hukum berat. Jadi konstruknya harus dilihat seperti itu sehingga Indonesia damai. Nah, ini terpulang kalau terus waktu berjalan, maka terpulang kepada Prabowo Subianto yang suka nggak suka dia presiden terpilih, ya, itu harus perhatian ini. Walaupun belum dilantik karena dia sudah the elected president, ya, presiden yang sudah dipilih, harusnya bisa ikut menciptakan satu kondisi opini yang baik buat penegakan hukum. Jangan terus beralasan kan belum dilantik. Iya, itu kan konteks de jure. Konteks de facto dia presiden terpilih. Jadi harapan besar saya kepada saudaraku yang pernah juga saya bela karena saya pernah jadi lawyernya. Pernah dipenjara gara-gara membela juga. Gara-gara yang luar biasa. Baiklah. Ya, beliau nggak pernah berbuat jahat pada saya, perhatiannya ada. Maka harapan saya bertindaklah sebagai pemimpin yang betul-betul menjadi pemimpin yang adil, ya, dan bisa mensejahterakan rakyatnya dan menjaga tumpah darah. Nah, persoalannya ini tumpah darah telah terjadi. Nah, bagaimana dia mensikapi ini? Ini Undang-Undang Dasar loh. Alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tugas pokok presiden ada 4. Satu, menjaga tumpah darah seluruh Indonesia. Dua, menciptakan kesejahteraan umum atau mengkondisikan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut politis bebas aktif dalam konteks percaturan politik dunia untuk menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi. Nah, poin yang pertama lah diingat, tugas pokok Anda yang selama ini dilalaikan oleh Jokowi, tidak menjaga tumpah darah rakyatnya sendiri, bahkan banyak terjadi pembunuhan pada saat dia mimpin, misalnya KPPS kurang lebih 800 di orang. Pemilu 2019 itu ya. 2019-nya ada 9 orang yang mati, dan KM 50, dan banyak lagi di Kanjuruan juga dan segala macam lah. Betul. Tidak dianggap. Nah, sekarang legasi buruk ini jangan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Gitu. Ya, ada satu hal yang menarik, Bang. Dulu kita kan sudah sempat ya, saya sama Abang kan ke Mabes Polri ya, mengirimkan surat langsung kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, karena saat itu kan di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri sempat menyampaikan yang pada pokoknya begini, kalau ada novum kami akan buka lagi kasus ini. Nah, saat itu kan kita sudah kirimkan novum ya, dalam pandangan kita itu termasuk novum.
Yaitu yang pertama buku Iya, putih TP3 ya, tim pemantau peristiwa pembunuhan, karena di dalam buku itu ternyata banyak kesaksian peristiwa di Yang TKP hasil penelitian Amin Rais itu ya, ya, yang sama Marwan Batubara. iya, yang di TKP yang belum pernah diperiksa di persidangan, kan itu novum. Yang kedua ada putusan Habib Bahar bin Smith yang tadinya dia dianggap mengedarkan kabar bohong tentang soal KM50, ternyata tidak terbukti juga kan, akhirnya dianggap hanya kabar yang tidak lengkap. Dan yang ketiga novum yang kita kirim itu adalah Satgasus yang kemudian kan mendadak dibubarkan setelah peristiwa KM50 dan terakhir peristiwa Sambu gitu. Nah, semestinya kan memang akhirnya goodwill ya, itikat baik daripada pimpinan Polri untuk memproses kasus ini bisa atau tidak. Tapi kalau kita bicara Kapolri kan tentu presiden. Iya. Karena kalau tanpa atensi presiden ya Kapolri juga nggak bisa bergerak gitu. Nah, mungkin nggak nih Prabowo nanti bisa mendorong kasus ini dibuka kembali dengan pintu adanya novum begitu, dan nanti benar-benar diadili dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi tidak tunduk pada peradilan biasa, tapi peradilan ad hoc yang harapannya di situ dapat dibuktikan dua hal. Memang terjadi kejahatan masuk kategori pelanggaran HAM dan kualifikasinya berat, termasuk yang terakhir diberi sanksi, dan sanksinya bukan hanya sekedar penjara, kalau bisa ya yang maksimal, karena di Undang-Undang nomor 26 2000 kan ada pidana mati. Nah itu masuk kategori ya bisa jadi pembunuhan, penghilangan etnis tertentu, komunitas tertentu, dalam ini FPI. Karena saya pernah baca juga batasnya paling tidak itu di atas 6 orang ya, 6 itu termasuk kategorinya kalau Genocide. ya genocide dalam pengertian doktrin ya, bukan dalam pengertian unsur pidana. Kalau unsur pidana kan sebenarnya tergantung hakim, tapi presidennya kalau sudah 6 itu sudah bisa dianggap pembumi hangusan etnis tertentu, kelompok tertentu. Saran Abang terhadap Kapolri sekarang atau Kapolri yang akan menggantikan bagaimana? Iya. 2 hari lalu saya buat surat terbuka dari TPU kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih lah. Tapi memang belum dilantik kan, tanggal 20 Oktober nanti. Surat terbuka itu fokus sih soal ijazah asli, bukan palsu. Ijazah aslinya Jokowi mana gitu. Saya nanyain di situ, alhamdulillah Refli Harun dan podcast lainnya telah ungkap itu. Atau bahkan Refli Harun saya dengan hormat saya terima kasih, dia bacakan di ulasan beritanya itu. Ya, ulas berita ya. Ya, ulasan berita. Nah, itu poin pentingnya adalah di situ saya sampaikan bahwa kalau mau betul-betul jadi presiden yang telah ada sumpah loh. Nanti kalau dia dilantik itu ada sumpah pasal 9 UUD 45 bahwa sebagai presiden dan juga wakil presidennya, itu kan anak Jokowi itu. Itu akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu sumpahnya ada tertera di dalam pasal 9 UUD 45. Dengan demi Allah, pakai demi Allah, di belakangnya atau di atas ini pakai Al-Quran. Ini sumpah ini punya kafarat kalau nggak jalan. Ya, yang mana Jokowi sudah 2 kali loh sumpah seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingatkan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk ingat sumpahnya itu. Walaupun Anda belum disumpah, tapi including Anda sudah de facto presiden, Anda akan jalankan pasal 9, nggak mungkin. Nah, di dalam surat itu juga saya tuliskan Prabowo untuk memilih Kapolri yang proporsional, profesional gitu. Jadi jangan nanti ngangkat Kapolri yang nepotisme. Nepotisme kan tidak harus dalam konteks darah tuh.
Ya. Kepentingan bisa jadi ya. Kepentingan dan apa Kelompok lah. karena dulu sama-sama waktu Jokowi Solo wali kota, dia Kapolres misalnya. Nah, itu konteksnya saya ingatkan demikian untuk ke depan. Nah, sekarang kan real de facto dan de jure-nya presiden masih Jokowi. Harusnya kalau Jokowi dalam dimensi sebagai orang yang katanya beriman, ya dia harus taat kepada sumpahnya itu. Perintahkan Kapolrinya, apapun ceritanya, dia harus menegakkan hukum sebenar-benarnya. Nah, begitulah normatifnya dalam perspektif yang seharusnya begitu. Baik, terima kasih Pak Birsa. Menarik sekali tadi paparan terkait statement dari Habib Rizik Syihab yang memang sudah bebas murni. Mudah-mudahan beliau bisa membersamai kita kembali berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan tuntutan agar seluruh pembunuh dan siapa yang terlibat dalam pembantaian KM 50 itu bisa diproses hukum, bisa segera terpenuhi, dan kita semua memberikan dukungan agar proses hukum itu bisa segera dilaksanakan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.